gambar harus mau ya. Buat semuanya, berlaku buat semuanya juga. Paham? Oke, hari ini kita akan belajar tentang informasi dari bacaan. Melanjutkan pembelajaran kemarin dari Pak Yuda yang bukan kemarin yang terakhir percakapan itu sampai pas ada puji itu berarti. Nah sekarang informasi dari bacaan. Tujuannya apa sih kita belajar informasi dari bacaan? Yang pertama itu agar kalian mengetahui makna apa yang ada di dalam bacaan. Kedua, mengetahui informasi. Kalau kalian baca tapi kalian nggak tahu informasi apa yang ada di dalamnya, kalian bisa menjelaskan nggak sama orang lain? Bisa dong? Enggak. Ketiga, kalian nanti dapat membuat kalimat tidak efektif menjadi efektif. Jadi nanti kalian tahu, oh ini tuh sebenarnya kalimatnya salah, ini tuh yang benar tuh kayak gini. Tidak efektif tuh misalnya berlebih-lebihan, kemudian menggunakan kata yang berulang, misalnya kayak gini. Aku adalah seorang harusnya apa? Kalau iya kayak gitu. Iya, kan itu katanya tidak sesuai dengan apa kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Betul sekali. Sebelum kita melihat materi berikutnya, untuk bikin kelompok dulu ya. Berdasarkan kemarin yang kalian sudah mengerjakan. Kemarin kan kalian udah disuruh sama buku Jinisi itu yang cetak-cetak terus itu ingat sama Aska. Silakan kelompok di sana. Saya dulu. Sabar. Tulisnya kan. Kelompok yang kedua aja. Ayo di mana? Arena, Arona sama Andra. Sini Arena, Aro sama Marvel di sini. Terus yang kedua ada Kalista, Lauren, dan perhatikan tadi. Kita ulang tadi tepuk konsentrasinya gimana? Sampai sudah ingat apa belum? Hafal ya salah? Udah hafal apa belum? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Hari ini kita akan belajar informasi dari bacaan. Nih, yang pertama, nanti kalau kalian membaca entah itu berita, entah atau legend, diagram sama kalian ada di sini. Kalian nanti baca berita, kemudian baca koran isinya berita kan ya? Ya brosur atau apapun itu isinya adalah penjelasan atau penerangan pemberitaan tentang kejadian, masalah atau peristiwa yang terjadi. Cara menemukannya itu yang pertama dengan membaca keseluruhan teks dengan cermat. Jadi kalian kalau baca sesuatu itu harus yang cermat. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang terdapat dalam teks. Jadi kalau kalian membacanya dengan cermat, ada kata-kata yang kalian belum pahami, kalian bisa garis bawahi atau dilingkari. Seperti itu nanti bisa ditanyakan kepada orang yang lebih tahu. Misalnya kalian kalau bahasa pelajaran ini belum tahu artinya, dilingkarin tanyain ke Pak Yuda atau siapapun Pak Guru sama guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok di setiap paragraf. Kalian tahu kalimat utama itu pokok? Sudah belajar belum? Apa coba Aro? Kalimat yang biasanya di awal kalimat. Letaknya berada di awal kalimat. Betul. Kalimat utama atau gagasan pokok itu biasanya ada di awal kalimat atau akhir kalimat, tapi lebih seringnya di awal kalimat dan merupakan inti dari bacaannya. Dari bacaan itu misalnya
harus dibuang. Kemudian kalau kalimat ini, jika sampah dibuang sembarangan, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, itu kalimat apa? Dua. Namanya kalimat apa? Mendukung atau penjelas. Menjelaskan kenapa sih sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Tuh. Kemudian tadi ini ya yang dijawab Arau, Winter. Nah ini yang kedua, memperbaiki kalimat menjadi efektif seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Selain itu, susunan kata tanda baca ada apa aja? Titik, koma, titik dua terus sampai titik dua di atas misalnya kayak gini sama akhir namanya apa? Tanda titik penasaran. Iya dua yang misalnya ini kalimatnya. Paham? Ya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama mengganggu. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama terdapat penggunaan kosakata baku, maaf ini tipe ya, baku di dalamnya, terdapat unsur subjek dan predikat, kalimatnya tidak bertele-tele, kemudian tidak bermakna ganda. Itu maknanya berapa berarti? Lebih dari dua ya, lebih dari dua. Kemudian kalimatnya unsurnya berstruktur. Ini contohnya. Coba Uji pengen kan baca kalimat tidak efektif yang pertama kan? Yang lain mendengarkan? Ini ya. Wisata. Maju aja sini kan. Ada yang ada oke, coba Uji tanya tentang kelompoknya Kalista. Ini kenapa tidak efektif? Kalau kelompoknya Kalista, kenapa kalimat ini tidak efektif? Selain kepanjangan, kalimat kelompoknya Arau kenapa? Bertele-tele. Kemudian ada lagi apa? Oh, bermakna ganda. Mana yang bermakna ganda? Wisatawan banyak. Terus kelompoknya Arau apa lagi kira-kira? Tidak ada tanda apa? Tanda baca. Ada bacaan, nanti kalian harus baca dengan cermat. Kalau ada makna yang perlu kalian tahu, kalian harus bawahi boleh, lingkari boleh. Paham? Kemudian yang lembar kedua, ini nanti kata-kata yang tadi kalian belum tahu di sini ditulis di sini. Katanya apa yang kalian belum paham? Di sampingnya ini nanti arti katanya. Kemudian yang ketiga ada kalimat efektif dan tidak efektif. Tuliskan dengan benar kalimat yang menurut kalian tidak efektif menjadi efektif. Cari di bacaan ini tadi adakah kalimat yang tidak efektif. Kemudian ditulis di sini, tapi ditulisnya sudah dalam bentuk kalimat yang efektif. Jangan lupa nanti di lembar yang kedua ditulis nama kelompoknya siapa aja. Paham? Sampai angka 15, jarum panjang di angka 3. Yuk, hadap ke depan. Untuk yang pertama, tuliskan kata-kata yang kurang kalian pahami pada teks bacaan Raja Ampat. Kelompoknya Aska. Satu
Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang yang kedua, kalimat efektif dan tidak efektif. Bu Kunci persilahkan untuk kelompoknya Robert. Satu kalimat dibacakan. Aku cuma satu. Akan berkurang jumlah. Akan berkurang jumlahnya. Kelompoknya Aro. Aku sangat setuju dengan pendapat orang bahwa Raja Ampat adalah laut tercantik di dunia. Ulangi. Yang bacanya yang keras coba. Tadi itu yang teriak juga keras. Aku sangat setuju dengan pendapat orang bahwa Raja Ampat adalah laut tercantik di dunia. Kamu naskah. Jika bakaran rusak dan mati karena sampah atau menyelam ikan di laut akan berkurang. Ulangi. Jika karang rusak dan mati, dan mati karena sampah atau menyelam ikan di laut akan berkurang. Oke, sudah paham? Sekarang MKBD-nya boleh dikumpulkan. Nanti kalian jawab. Pertanyaannya di sini. Nanti kalian jawab yang warna apa? Yuk, waktunya berjalan. Biru. Apa? Biru. Yeay. Ya. Fokus lagi. Ini benar atau salah, nanti kalian jawab benar atau salah ya. Suara berapa coba? Satu. Udah ya? Masuk lagi minggu depan. Aku sama Bu Kunci. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian kalian isi pertanyaan satu aja seputar yang tadi kita sudah pelajari. Misalnya unsur-unsur 5W+2 itu apa aja? Misalnya, tuh boleh